Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang guys. Jadi di kesempatan kali ini saya akan melakukan tes untuk sebuah graphic card. Apa itu graphic cardnya? Ya. Di sini saya memiliki unit only untuk sebuah GPU yaitu dari Colorful Tomahawk GTX 1050 Ti 4GB GDDR5 128 bit ya. Untuk unitnya seperti ini teman-teman bisa lihat di layar. Jadi ini untuk varian dual fan dari seri Colorful. Ini yang biasa disebut sebagai Tomahawk dengan dual fan berwarna hitam, heatsinknya berwarna hitam. Kemudian untuk bodinya separuh merah, separuh hitam, memiliki PCI Express 16 kali, ROHS compliant. Kemudian di bagian port di sini ada 3 display port, 3 display yaitu satu buah DisplayPort, satu buah HDMI port, dan satu buah DVI port. Untuk plat juga masih bersih kinclong. Kemudian untuk di bagian atas kita bisa lihat di sini kelihatan heatsinknya berwarna hitam, ada silver pipe atau chrome pipe, ada logo GeForce GTX. Di sini tidak ada tulisan Colorful, hanya ya kita bisa melihat komponen di bagian sana, ada kapasitor dan lain sebagainya. Kemudian membutuhkan 6 pin port tambahan, itu menandakan bahwa TDP dari graphic card ini di atas 75 watt ya untuk full loadnya. Dan kemudian kita akan langsung beralih ke belakang. Mantul jiwel. Di sini untuk plat fibernya juga masih bersih banget untuk seri Colorful GTX 1050 Ti NB 4G ya. NB 4G seri 4 GB. Ini segel dari BPG juga masih utuh per Februari 2000 antara 18 dan 19 ini guys. Hanya saja kita pastikan bahwa Februari 2022 ini sudah habis. Seperti itu. Kemudian untuk kondisinya masih utuh, segel pabrikannya juga masih utuh ya. Kita akan langsung benchmark dan tes untuk graphic card ini. Seperti apa performanya, dan kita akan pasang kerik. Oke, seperti tes-tes sebelumnya, di sini karena saya menggunakan PSU Koger CMX 700 watt 80 plus bronze. Kemudian dari sisi display saya menggunakan port HDMI sesuai dengan monitor saya. Dan di sini kita akan nyalakan unitnya, guys. Di sini menggunakan 6 pin port tambahan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mantul jiwel, kipas berputar dengan sangat mulus, ciamik ya. Jos gandos, kita akan ke display. Oke, sudah tampil, kita paskan dulu tripodnya. Oke, jadi ini saya tes per 21 Februari jam 11.56 ya. Tepat azan zuhur berkumandang, menjelang azan zuhur. Kita tunggu. Kita buka MSI Afterburner, tes power GPU Z dan 3D Mark ya, kita akan tes. Oke, kita cek MSI Afterburner sudah terdeteksi. Kemudian kita load untuk tes power GPU Z dan 3D Mark. Jadi ini tes kedua. Sebenarnya sudah tes tadi, tes pertama menggunakan 3D Mark dan suhunya adem banget, low di 31 derajat Celcius dan maksimal di 49 guys. Malah tidak menyentuh 60 derajat Celcius, 50 bahkan tidak ya. Kita lihat ini Tomahawk V2 ya, bentuknya seperti ini. Kita perkecil aja layarnya. Oke, di sini terdeteksi sebagai GeForce GTX 1050 Ti dari Colorful ya, terdeteksi kodenya 7377704 kali, berjalan 16 kali, GB 107. Kemudian untuk GDDR5 Samsung 4 GB 128 bit
Windows 10 64 bit di sini versi DCH untuk drivernya itu 456.71 WHGL. Oke, kita akan coba cek untuk fitur memory clock ya. Base clocknya di 1366, di GPU-nya 1367 sama ya. Memori di 1752 sama, dan untuk BIOS-nya 1481. Oke. Di sini karena ada toleransi 5% ya. Di sini tertera 1481. 4 GB DDR5 128 bit. Shadingnya 768, TDP di 75 watt maksimal. Suggested disarankan PSU-nya di 250 watt dan membutuhkan 1 kali 6 pin power tambahan. Mantap ya guys. Performanya benar-benar jos. Oke, di sini dari sensor kita pantau dulu. Suhu terendah saat ini posisi di 31 derajat Celcius dan minimal di 30,8 ya. Anggap di 30,8 ya, 31 ya kalau dibulatkan ya. Saat ini posisi di suhu terendah di 31 derajat Celcius ya. Kita akan jalankan Firestrike secara penuh ya. Kita akan running di preset 1080 full screen ya, untuk monitor Full HD seperti itu. Kipas berputar dengan senyap, mulus ya, mantap jiwa. Oke, Firestrike Graphic Test 1. Jadi saya pastikan untuk graphic card ini bukan graphic card bekas mining, tapi memang graphic card penggunaan casual aja. User kebetulan upgrade karena harga VGA udah berangsur turun, jadi bisa membongkar tabungan dengan menjual VGA sebelumnya untuk mendapatkan yang lebih bagus. Nah, ini temperatur di 38 derajat Celcius dengan posisi di atas 30 fps ya. Pencapaian saat ini average di 46 fps dengan suhu 42 derajat Celcius di 99% load. Dan untuk tes pertama tadi mendapatkan 1100 frame ya, 1090 sekian sih, 1090-an. Nah, ini untuk tes kedua ini kurang lebih harusnya sama atau bahkan lebih, 1090 sekian. Kita bulatkan di 1100 frame ya, mantap. Berarti ini bisa mengimbangi GTX 1050 kelas OC ya. Ya, kurang lebih ini memang setara dengan 1050 Ti OC Edition seperti itu untuk seri Tomahawk ya. Lanjut ke Firestrike Graphic Test 2, start di 41 derajat Celcius ya, langsung naik ke 42, 43, 44 di 28 fps, average di 40 fps, suhu 45 derajat Celcius, jumlah framenya di 500-an. Oke, 47 derajat Celcius, turun lagi ke 46. Kipas hanya berputar maksimal di 29% di 800 rpm. Ini menandakan bahwa ya graphic card ini tidak membutuhkan load power yang banyak. TDP-nya hanya di 80 watt maksimal. Dari website tadi di 75 watt. 75 watt itu asumsinya ya, untuk full load untuk graphic card itu sendiri seperti itu guys. Oke, lanjut ke CPU tes. Di sini prosesornya yang dites, jadi kita tunggu. Ini kesempatan untuk graphic card menurunkan suhu ya. Ya, graphic card load di 13%, 10 sampai 13%, bahkan 9%. Suhu sudah di 40 derajat Celcius. Untuk kondisi graphic card yang masih segel utuh, belum pernah bongkar, full load di bawah 50 derajat Celcius itu mantap jiwa guys. Bener-bener adem, sangat terawat seperti itu. Oke, lanjut ke tes terakhir yaitu Firestrike Combine Test. Firestrike Combine Test ini paling berat ya di Firestrike 3D Mark. Untuk seri 1050 Ti dia bisa mencapai 14 fps saja di settingan PC saya. Oke, suhu di 47 derajat Celcius, load di 100%. Ya, menyentuh 14 fps ya direct 3D-nya. Mantap jiwa, average di 16 fps. Oke, jadi overall sudah selesai, kita tinggal menunggu hasilnya ini, rapotnya ini guys. Ya, teman-teman bisa lihat di layar. Untuk graphic score di 8041, basic score di 7200, kemudian combine score 2700, dan Firestrike score-nya di 6600 dengan predikatnya good. Jadi masih di atas rata-rata. Kemudian kalau kita lihat di
PUZ Highest-nya, skor Highest ya, skor tertingginya di sini GPU clock-nya di 1784, memory clock 1752, GPU temperatur sama ini guys dengan tes pertama, tetap di bawah 50 atau di maksimal 49 derajat Celcius saja. Sedangkan saat minimal dia di angka 30, sekian atau 31 derajat Celcius. Jadi super adem guys untuk grafik card ini. Kemudian untuk kipas berputar yang maksimal 31%, di mana idle itu 29%, jadi ada gap hanya 2% aja untuk menjalankan full load. Jadi super hemat daya. Untuk boot power draw-nya di 89,6 watt, average di 56 watt, dan saat idle hanya butuh 47,4 watt saja thermal design power yang dilepaskan ya guys ya untuk grafik card ini. Oke, overall untuk performa si colorful GTX 1050 Ti sangat-sangat bagus, dan jangan lupa subscribe untuk channel ini guys supaya kita bisa tes grafik card yang lainnya ya. Jangan lupa ya guys ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.